Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Di video kali ini kita sudah sampai pada bagian yang terakhir dari seri 7 perkataan Yesus akulah di dalam Injil Yohanes, yakni ungkapan Yesus akulah pokok anggur yang benar. Bacaan kitab suci diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pokok anggur yang benar, kata yang benar ini diambil dari bahasa Yunani aletinos, yang artinya benar karena tidak palsu, benar karena itu bukan sebuah kebohongan, benar karena bukan KW, benar karena memang sungguh-sungguh atau nyata atau yang real, yang sejati. Dalam bahasa Jawa ada istilah yang sangat pas, yaitu yakti. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Lalu kemudian dia juga berkata kamulah atau kita semua adalah ranting-rantingnya, sementara Bapa di surga adalah pengusaha atau pemilik kebun anggur itu. Nah, ketika Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Siapa pokok anggur yang tidak benar itu? Mengapa ada yang tidak benar dan mengapa ada yang benar? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, panjenengan semua sudah tahu seperti apa pohon anggur yang terdiri dari pokok utama, lalu kemudian ada cabang-cabang yang menjalar begitu rupa. Itu sebabnya maka kemudian di pohon anggur itu perlu dibuatkan penyangga-penyangga begitu rupa supaya dahan-dahan atau rantai-ranting itu bisa tersangga demikian rupa, dan ketika kemudian pohon anggurnya itu berbuah maka buahnya tidak delosor ke tanah seperti itu, sehingga bisa berbuah dengan baik dan bisa dipanen dengan baik. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama pokok anggur ini menjadi salah satu kiasan utama untuk menggambarkan bangsa Israel. Panjenengan bisa melihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 7, Yeremia 2 ayat 21, Yehezkiel 19 ayat 10, atau Hosea 10 ayat 1, dan juga Mazmur 80 ayat 9 sampai ayat 20 yang nanti akan kita lihat untuk menjadi pembandingan antara pokok anggur yang tidak benar dengan pokok anggur yang benar. Nah, mari secara khusus kita perhatikan Mazmur 80 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat Mazmur 80 ayat 9 sampai 12. Dikatakan di sana bahwa pohon anggur itu, yakni bangsa Israel, telah diambil dari Mesir. Nah, Allah telah menyediakan satu tempat yang khusus bagi bangsa Israel, bagi pokok anggur itu, bagi pohon anggur itu, agar pohon itu bertumbuh subur, sehingga gunung-gunung dan pohon aras tertutup bayangan dari daun-daunnya. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, bahkan cabang-cabang itu menjalar sampai ke barat, ke Laut Tengah, dan ke timur sampai ke Sungai Efrat. Mazmur 80 ayat yang ke-12. Wah, saudara, betapa subur. Saudara bisa bayangkan betapa megah, betapa subur, betapa luar biasa pohon anggur itu. Nah, Mazmur ini dinyanyikan oleh bangsa Israel sebagai kenangan atas kejayaan zaman Daud atau zaman Salomo, yang digambarkan seperti pokok anggur yang wah, seperti itu ya, luar biasa lebatnya, sehingga cabang-cabangnya menjalar sampai ke barat di Laut Tengah dan ke timur sampai di Sungai Efrat. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-13 bahwa kualitas pohon anggur itu ternyata merosot. Allah kemudian menghukumnya dengan membiarkan pagar tembok yang melindungi pohon anggur itu, kebun anggur itu, kemudian roboh. Ranting-rantingnya rusak oleh tangan orang-orang yang lewat, dimakan habis oleh babi hutan dan binatang-binatang. Mazmur 80 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Nah, Nabi Yeremia di dalam Yeremia pasal 2 ayat 21 juga menggambarkan bahwa pohon anggur yang menggambarkan bangsa Israel itu kini telah berubah menjadi liar dan berbau busuk. Nah, kalau panjenengan kemudian lihat Mazmur pasal 80 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, sekarang umat Israel hanya bisa berharap pemulihan sambil berjanji tidak akan menyimpang lagi dari jalan-jalan Tuhan. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Mazmur pasal 80. Nah, itulah Israel yang telah gagal sebagai pokok anggur
sampai di sini kita sudah bisa tahu siapa pokok anggur yang tidak benar itu. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, kita tahu dari Mazmur pasal 80 khususnya ayat yang ke-9 sampai 20 tadi, dan juga ayat-ayat misalnya di kitab Yeremia pasal 2 tadi, kita sudah bisa melihat bahwa Israel yang digambarkan sebagai pokok anggur, kebun anggur atau pohon anggur itu kini telah gagal. Pohon anggur yang subur itu telah layu, pagar temboknya sudah rubuh, dan kemudian ia telah menjadi berbau busuk, kata Nabi Yeremia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, atau ketika Yesus menggunakan dirinya dengan gambaran atau metafora pokok anggur, tentu murid-murid atau orang-orang pada waktu itu yang mendengar perkataan Yesus tentang gambaran tentang pokok anggur akan segera paham siapa itu pokok anggur yang dimaksud. Akan segera tahu bahwa gambaran pohon anggur itu menggambarkan bangsa Israel. Mereka juga kemudian diingatkan kembali akan berita Nabi Yeremia, akan bunyi dari nyanyian di Mazmur pasal 80 tadi, bahwa pohon anggur atau bangsa Israel itu yang digambarkan sebagai pohon anggur itu kini telah gagal. Nah, sekarang muncul Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Nah, berbeda dengan pokok anggur yang gagal tadi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus berkata kepada para pendengarnya pada waktu itu bahwa dialah sekarang yang benar, yang sejati, yang aletinos. Yang itu sudah gagal, yang itu sudah nggak benar, yang itu sudah rusak. Sekarang datang yang benar, datang yang sejati, datang yang dalam bahasa Jawa yang yakti, yang sungguh-sungguh, yang betul-betul. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan ini juga menjadi teguran bagi orang-orang pada waktu itu, bahwa kalau mereka dilahirkan sebagai orang Yahudi, sebagai keturunan Abraham, tidak lantas kemudian otomatis membuat mereka menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat. Sebab apa? Pokok anggur mereka telah gagal, yakni sistem kepercayaan atau sistem agama Israel pada waktu itu. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama, jika ingin berbuah lebat dan menyenangkan Bapa si pemilik kebun anggur, pengusaha kebun anggur itu, maka seseorang harus melekat kepada pokok anggur yang sejati, yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang kelima juga disebutkan, ditegaskan kembali bahwa kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan Yesus ini sangat jelas bagi saya dan saudara bahwa dialah yang memberi kehidupan. Bukan sistem kepercayaan yang pada waktu itu kemudian membuat mereka bahkan jauh dari Allah, membuat mereka kemudian bahkan jauh dari kasih karunia itu. Maka jika saya dan saudara kita semua terlepas dari pokok anggur yaitu Tuhan Yesus, maka kita akan kering dan mati. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Nah, bahkan Tuhan Yesus memberikan sebuah jaminan, ayat yang ke-7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi juga diingat saudara bahwa jawaban doa itu tentu bersyarat. Apa syaratnya? Jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Sebab ketika kita kemudian tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, kita bisa memahami bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menjawab setiap doa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, jadi jangan kemudian dipotong ayat 7 ini berdiri sendiri bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu kita berkata, loh Tuhan, saya kok nggak menerima apa-apa, katanya ayat 7 ngomongnya begitu. Saudara, kita jangan salah paham. Kalau kita mengklaim ayat 7 itu di dalam kehidupan kita, kita jangan lepaskan dengan ayat yang ke-6. Kita jangan lepaskan dengan ayat yang lain yang berkata bahwa jika kalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Nah, kalau kita nggak tinggal di dalam Dia, ya kita juga nggak dapat apa-apa. Padahal tinggal di dalam Dia itu akan membuat kita bisa mengerti kehendak-Nya. Dan Tuhan menjawab doa yang sesuai dengan kehendak-Nya, bukan keinginan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini kita sudah bisa memahami bahwa
ungkapan atau metafora atau gambaran Yesus sebagai pokok anggur yang benar hendak menjelaskan kepada saya dan saudara semua bahwa Yesuslah pusat kehidupan umatnya. Bahwa Yesuslah yang menjadi sumber dari berjalannya atau kehidupan kepercayaan saya dan saudara. Kekristenan yang hanya dihidupi sebagai sesuatu yang legal formal, yang ya sebatas aturan-aturan agamawi, itu akan membuat apa ya saudara, ranting yang melekat kepada sistem kepercayaan yang seperti itu, pokok anggur yang tidak benar, itu akan membuat ranting-ranting hanya kering dan mati. Sebab apa saudara-saudara? Kekristenan yang hanya sebatas legal formal, kewajiban agama, itu pokok anggur. Tetapi Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tinggal di dalam Dia menjadi syarat yang mutlak agar kita sebagai ranting dapat memperoleh nutrisi yang sehat, sehingga kita bisa berkembang lebat dan berbuah banyak. Itulah yang akan memuliakan Bapa di surga. Nah, secara sederhana seperti ini saudara. Coba kalau ada aturan, kalau ada hukum agama yang berkata begini, siapa yang tidak berangkat beribadah 1 kali, dia akan bengkak mukanya. Wah, yang tidak berangkat 2 kali, dia akan bengkak tangannya. Yang 3 kali akan bengkak kakinya. Nah saudara, kalau ada ayat atau aturan agama kekristenan yang seperti itu, saudara bayangkan, wah, gereja pasti penuh, orang pasti berbondong-bondong pergi ke gereja. Tetapi saudara tahu kenapa mereka beribadah? Ya karena mereka takut kalau nggak beribadah nanti badannya bengkak semua. Orang hanya akan setor muka saja. Yang penting saya datang, kelihatan, dan beribadah. Mereka nggak peduli dengan ibadah itu apa, mereka nggak peduli siapa yang hadir. Yang penting saya datang supaya nanti aku nggak dihukum. Nah, agama yang seperti ini, saudara, itu hanya akan merubah tingkah laku, tetapi tidak merubah hati. Ya, saya bisa menggambarkan atau memberi ilustrasi seperti seekor anjing ya saudara. Anjing itu kalau diberi rantai lehernya, ya dia tidak akan menggigit karena dia terkekang, terbatas oleh rantai yang membatasi geraknya itu. Tetapi pertanyaan saya, naluri menggigitnya kan masih saudara. Coba kalau suatu kali kelak rantai itu putus, wah saudara, anjing itu bisa menggigit banyak orang. Tetapi beda kalau kemudian anjing itu saudara dibawa ke laboratorium, naluri keanjingannya itu diganti dengan apa, hewan apa begitu yang lebih lemah lembut begitu. Tentu atau dimatikan nafsu atau naluri menggigitnya gitu. Itu tentu tanpa diberi rantai yang mengikat lehernya, dia nggak akan menggigit. Nah, itu bedanya agama Kristen yang legal formal dengan kekristenan yang berpusat kepada Yesus. Kalau agama Kristen yang didasarkan pada hukum, aturan agama, dan lain-lain, kita mungkin terbatas tingkah laku kita oleh aturan-aturan, oleh hukum agama itu. Tetapi belum tentu hati kita berubah. Tetapi belum tentu mental dan karakter kita berubah. Tetapi sebaliknya, ketika segala sesuatu itu dipusatkan berasal dari Yesus, pokok anggur yang benar itu, kita melekat kepadanya, hati kita diubahkan, hati kita sudah diperbaharui oleh Kristus, maka kemudian dari hati yang telah diperbaharui itulah akan muncul kerinduan untuk beribadah, akan muncul kerinduan untuk kita memuliakan Allah melalui laku hidup kita. Jadi bukan sebagai sesuatu yang diatur atau dikelola atau dipaksakan diintervensi dari sebuah aturan agama, tetapi ketika kemudian orang sudah diubahkan hatinya, tanpa diatur pun dia akan teratur, kira-kira seperti itu. Jadi datangnya beribadah itu karena kerinduan untuk bertemu dengan Allah, untuk memuliakan Allah, bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah keniscayaan bahwasanya ini telah diubahkan dan diperbarui oleh Tuhan. Termasuk juga dalam laku hidup sehari-hari. Orang dikatakan begini, kamu nggak boleh membenci, kamu nggak boleh membunuh, kamu nggak boleh berbuat jahat. Ya memang tidak berbuat jahat, tetapi naluri berbuat jahatnya kan masih, kalau sewaktu-waktu nanti lepas rantai itu, wah bahaya saudara. Tetapi ketika semuanya berasal dari Kristus, bahwa kita harus mengasihi, hati yang diubahkan itu akan memancarkan satu tingkah laku dan karakter yang baik. Itu akan berbeda saudara, kekristenan akan dihidupi. Itu sebab Yesus berkata begini, pikulah kok yang kupasang, sebab bebanku itu enak, begitu.
Nah, kalau kita memikul kok yang agamawi yang seperti tadi, wah berat sekali saudara, nggak mudah. Karena faktanya, kita tidak boleh membenci, tapi naluri membenci kita masih ada begitu. Tetapi ketika kita mengenakan koknya Tuhan Yesus, melekat di pokok anggur yang benar, kita akan diubahkan begitu rupa sehingga segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu memancar dari hati yang diubahkan dan itu terpancar dari laku hidup dan peribadatan kita. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Nah, marilah bersama-sama kita kembali kepada pokok anggur yang benar. Kok kehidupan kekristenan saya nggak bertumbuh? Kok kehidupan kerohanian saya kering? Jangan-jangan panjenengan melekat pada pokok anggur yang salah sehingga dia bisa mati dan layu. Lama-lama panjenengan kehilangan nutrisi rohani sehingga gagal bertumbuh dan berbuah. Maka sekarang mari kita introspeksi. Kita kembali kepada pokok anggur yang benar. Kita melekat pada pokok anggur itu supaya kita menerima nutrisi-nutrisi yang sehat di dalam kerohanian dan kita bertumbuh subur dan berbuah yang lebat. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Haleluya.